Misalnya ada glosari bidang keuangan. Nah, dia seperti ini ya. Terminologi atau istilah dalam bahasa Inggris terkait tugas dan fungsi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi, ketika kita menerjemahkan teks-teks miliknya Kementerian Keuangan, kita menggunakan istilah-istilah ini. Jangan sampai salah, gitu ya. Terus ada apa lagi sih? Professional assessor, misalnya di sini. Terus ada land audit, itu harus audit tanah. Customs and excises audit itu harus audit kepabeanan, gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya jadi audit bea cukai dan excises itu apa ya? Bukan perbatasan ya. Ya pokoknya intinya ya kita harus pakai istilahnya audit kepabeanan, nggak boleh pakai audit bea cukai tadi misalnya ya. Lalu business entity harus badan usaha. Nah ini untuk bidang keuangan. Bea cukai itu jadi customs and excises. Bea keluar itu export duty. Bea masuk dan seterusnya ya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita nanti menerjemahkan, terjemahannya sama, gitu. Contoh lainnya misalnya di Kemendikbud juga ada nih. Mana ya? Kita cari dulu. Nah ini. Ini contohnya ya. Nah, cuma ini kan yang resmi dari negara ya. Ya kok nggak ada? Ini hanya jabatan akademik doang ya. Misalnya dosen itu jadinya lecturer, asisten ahli, atau lektor itu disebutnya assistant professor. Lektor kepala associate professor. Profesor baru jadinya professor atau full professor. Ada juga misalnya di D3. Kalau kita mau nyari misalnya apa sih terjemahan buat program-program D3 dan lain-lain. Nah ini misalnya ya. Kalau nggak salah yang ini. Dia ada
beserta dengan bahasa Inggrisnya, sehingga bahasa Inggris yang dipakai kita harus mengikuti nih, kalau misalnya buat kampus-kampus gitu ya, karena dia sudah ada glosariumnya dari kementerian yang sudah menjadi, keputusan menteri ya. Atau bahkan ada yang jadi permen juga, peraturan menteri, lebih tinggi. Itu bukannya agak lama ya. Oh, 47 halaman. Nah, misalnya ini, ya. Nih, antropologi tari itu harus ethnokoreologi. Jadi nggak boleh menjadi dance anthropology gitu ya, karena sudah ditetapkan seperti ini. Ini juga kita bisa bilang ini sebagai glosarium. Ini kita cari Bispro misalnya. Ada ya. Oh, dia gambar, nggak bisa dicari ya. Ya, intinya semua kalau kita menerjemahkan lalu sudah punya glosarium seperti ini, ya glosarium ini harus kita ikuti gitu. Itu tujuannya kita membuat glosarium untuk proyek penerjemahan gitu ya. Sehingga ketika kita memilah kata mana yang harus kita masukkan, ya itu harus sesuai dengan bidangnya. Maksudnya sesuai dengan bidangnya itu bagaimana sih? Sesuai dengan bidangnya di sini maksudnya adalah kalian menerjemahkan, kalian misalnya perjanjian, maka ya kalian harus memilah kata-kata apa yang sering muncul untuk perjanjian gitu. Itu yang perlu diperhatikan, itu yang perlu dilihat ya. Lazimnya kita tuh dalam proses menerjemahkan atau dalam proses membuat sebuah glosarium, ya proses kita membuat glosarium itu biasanya mulai dari analisis. Ini kalau kita bicara sebagai seorang terminologis namanya ya. Terminologis itu adalah pakar terminologi. Orang yang kerjanya menyusun terminologi. Bukan hanya terminologi untuk penerjemahan, tapi juga bisa terminologi bidang ya, seperti tadi yang monolingual gitu ya. Dia analisis apa. Nah, sekarang kita untuk penerjemahan. Purpose-nya apa nih? What's the purpose? Tujuannya apa bikin ini? Ya. Oke, purpose sudah ada. Purpose-nya di sini adalah untuk membuat sebuah project. Ya, translation project.
Nah, kita mau membuat, untuk translation project, itu tujuannya. Kemudian baru kita analisis teksnya seperti apa yang akan kita terjemahkan nanti. Setelah analisis selesai, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu apa? Corpus collection. Atau analysis. Ya. Ini resminya harusnya kita menyusun korpus dulu. Kita harus membuat sebuah korpus. Ya, apa tuh? Sebuah korpus linguistik ya. Korpus linguistik itu isinya apa sih? Korpus linguistik itu adalah database ya, database linguistik untuk perbendaharaan kata. Nah, analisis korpus ini karena kita mau kita mau membuat sebuah terminologi, membuat sebuah daftar istilah atau glosarium untuk satu bidang, ya. Maka yang kita kumpulkan adalah teks bidang tersebut. Ini harus kita cari sebanyak mungkin. Ya, kita cari teks bidang tersebut sebanyak mungkin beserta dengan teks pembanding. Nah, teks pembanding ini bisa teks yang sudah terjemahan, atau kalau lebih serius lagi dia adalah teks bidang dalam bahasa sasaran, ya, yang otentik. Itu yang kita biasanya lakukan sebenarnya. Tapi ini proses yang panjang. Teks bidang yang otentik, misalnya kontrak gitu ya. Mungkin bukan terjemahan kontrak yang sudah ada yang kita cari. Yang kita cari adalah kontrak yang memang ditulis dalam bahasa Indonesia. Untuk bisa kita lihat satu-satu gitu ya, seperti apa nih perbedaannya gitu. Nah, nanti dari situ, dari korpus analysis ini kita akan bisa mendapatkan, kita baru collecting terms ya. Istilahnya ini baru kita kumpulkan. Bagaimana mengumpulkan? Ya tadi dengan kita melihat banyak teks, misalnya buat kontrak, kita akan menemukan, oh ternyata untuk teks kontrak itu kata yang paling muncul itu adalah kata X, kata Y, dan kata Z gitu ya. Istilah-istilah yang sering muncul nih, ini selalu muncul di setiap kontrak. Atau munculnya berulang kali di kontrak, di perjanjian gitu. Berarti X, Y, Z ini akan masuk ke dalam peristilahan kita. Nah, yang harus kita pastikan, karena tadi teksnya itu bidangnya adalah perjanjian, maka kita harus lihat nih, apakah ini memang spesifik gitu ya, atau khas untuk bidang agreement. Ya. Apakah dia khas tuh memang adanya, oh ini adanya cuma di agreement doang, atau dia masuknya adalah kata umum. Kalau kata umum jangan dimasukin. Begitu. Begitupun untuk polis dan juga untuk annual report. Nah, jadi kita harus cari ini spesifiknya ini. Ya, yang harus kita benar-benar analisis dan kita lihat, ini kata umum atau bukan. Kenapa? Kata umum nggak boleh masuk ke dalam terminologi. Ya. Kalau kata umum masuk ke dalam terminologi, itu justru akan terlalu membatasi penerjemah dan membuat terjemahannya menjadi tidak natural, menjadi jelek. Biasanya seperti itu. Kenapa bisa jadi jelek atau jadi tidak natural? Ya, menjadi jelek atau menjadi tidak natural itu ya karena bayangin kalau kita untuk kata-kata biasa itu harus diterjemahkannya dengan cara seperti ini gitu ya. Akhirnya ya bisa terjemahannya nggak sesuai dengan konteks.
Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lihat ya contoh yang dibuat. Group 5. Oke. Ya, di sini ada non-current asset, current asset, equity, non-current liabilities. Nah, liabilities di sini jadinya liabilitas ya. Kalau di PLN ya. Liabilities ini juga bisa artinya hutang. Ya, hutang jangka panjang. Tapi di sini pakainya liabilitas. Artinya apa? Kalau nanti kita sepakati ini yang kita pakai, berikutnya kalau kita bertemu istilah non-current liabilities harus liabilitas jangka panjang, nggak boleh menjadi hutang jangka panjang, gitu ya. Meskipun hutang jangka panjang juga betul. Oke, revenue, operating expenses, operating profit, profit before tax, oke. Net cash receivable, income tax, total income tax. Nah, di sini kita bisa sesuaikan lagi ya, karena kan kita mau pakainya buat dokumen-dokumen yang akan datang ya. Kita pakai seperti ini. Kita samain aja modelnya atau bentuknya seperti apa. Kemudian bisa juga berarti kita bikin dua glossary tambahan nih. Ini kan beserta dengan singkatannya ya. Ya, ini boleh juga kita bikin aja singkatannya ya. VAT jadi PPN. Lalu value added tax berarti menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, oke, dividen, ada ICS, ICS sistem pengadilan internal ya dia pakainya ya. Coba penasaran saya, ICS jadi sistem pengadilan internal. Internal control system. Ini saya baru dengar. Cari dulu ah. Mana search-nya nggak ada sih di sini. Pengendalian. Nah, kan? Hati-hati ya. Kalau terminologi sampai salah, itu ke depannya semua project akan salah tuh. Ya, sistem pengendalian internal. Nah, ini ya. Karena saya baru dengar sistem pengadilan, pengendalian. Internal. Ya, risk management. Nah, ini kita ubah sesuai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang benar itu risiko, bukan resiko. Jadi nanti semua kita ganti nih. Resiko, kita ganti risiko. Informasi keuangan konsolidasian. Oh, bukan terkonsolidasi, konsolidasian pakainya ya. Oh iya, betul. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Consolidated Statements for Financial Position. Ya, oke. Rasio perjanjian keuangan. Nah, di sini berarti kita bisa lihat juga ya, bahwa financial covenant itu artinya jadi perjanjian keuangan.
Ya, mandatory LHKPN reporting. Credit rating subsidiary, oke, jadi anak perusahaan. Pihak berelasi, oke. Nah, ini nanti kita bisa sepakati ya, apakah mau pakai pihak berelasi atau pihak terkait untuk related parties. Ini salah nih, bukan kayak gini kali tulisannya. Coba saya cari dulu. Tuh, nggak ada ya. Pasti maksudnya adalah benchmark. Nah, ini highest this presidential decree regulates the highest benchmark price, harga patokan tertinggi. Nah, ini untuk patokan benchmark price. Harga patokan tertinggi ya, benchmark price. Nah, di sini dia pakai tolok ukur ya, bukan tolak ukur. Memang yang benar adalah tolok ukur. Benchmark itu tolok ukur. Nah, ini itu ya. Tapi kita perlu masukin juga tuh tadi ada benchmark price. Benchmark price bukan harga tolak ukur. Ya, kita bisa tambahkan di situ benchmark price. Tapi harga patokan. Oke, kita cek yang polis ya. Unit link, financial advisor, free look period bank. Oke. Perjanjian. Agreement perjanjian, parties para pihak, intermediary perantara. Baik. Nah, ini menarik untuk kita lihat ya. Kalau kita perjanjian itu sebagai satu teks bisnis ini sangat menarik. Kenapa? Dia teks bisnis tetapi teks hukum juga. Sehingga bahasanya itu penuh dengan bahasa hukum. Legalist gayanya, gaya bahasa hukum. Perjanjian kerja. Nah, di sini kita bisa lihat nih perjanjian kerja, dia menerjemahkannya menjadi kontrak. Ya, kontrak, itu perjanjian kerja. Waduh. Ini kok perjanjiannya kurang ini ya. Liga 2. Oke. Ini perjanjian Liga 2, tetapi kita bisa lihat
Dia kurang konsisten nih. Ini mau pakainya kontrak atau agreement? Disagreement of. Oh ya, ini untuk perjanjian kerja pemain sepak bola profesional antara. Ya, oke. This contract of professional football player. Ya, harusnya bisa juga ya. Disagreement of professional football player between. Ya, ini kurang pas ya kalau menurut saya. Made and undersigned on. By and between. Domicile in. Coba. Dari dan oleh karenanya. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. From and therefore. Act for and on behalf of his own personal. Nama klub. Dalam hal ini diwakili oleh, in this matter represented by, in his capacity as. Oke. Ya, ini kita bisa lihat ya gaya bahasa hukum nih ya, bertindak untuk dan atas nama. Ya. Dan dari dan oleh karenanya sah bertindak. And therefore, bahasa Indonesia juga ngaco ya ini ya. Dalam kapasitasnya sebagai ketua umum atau presiden, dari dan pakai ada dari di sini. Ya, ini bahasa Indonesia yang kacau ya, makanya oleh penerjemahnya diperbaiki nih, dirampingkan. Darinya di sini maknanya nggak jelas, makanya dia cuma pakai and therefore legally act on behalf of, ya, to act on behalf of. Bapak maaf, Ya. ini masih di yang itu. Oh, oke. Ini ya maksud saya. Iya. Ya, di sini bahasa Indonesianya agak jelek ya. Yang menyusun kontraknya ini bahasa Indonesia kurang bagus ini. Ya, oke lah Liga 2 kualitasnya seperti ini ternyata. Penerjemahannya juga kurang bagus. Ya, kita lihat yang lain juga nanti ya. Ini work agreement. Kok work agreement jadi ikatan kerja. Bribing, oke. Confirmation, be considered. Stampnya nggak gini ya, pakai A. Stamped paper, kertas bermeterai. Nah, ini kan karena kita konteksnya adalah klub, presiden menjadi ketua umum. Ya kan? Nanti dalam perusahaan nggak bisa presiden jadi ketua umum. Nah, ini kemungkinan besar nanti harus kita hapus, gitu. Karena ini perjanjiannya memang dia spesifik untuk klub. Tapi nggak apa-apa, ini kan hanya mengumpulkan. Ini kemungkinan nanti kita hapus ya kalau yang seperti itu. Termasuk FIFA Statutes itu kayaknya nggak akan keluar di dalam perjanjian-perjanjian lain kecuali karena yang seperti ini ya, yang ada FIFA-nya kayak gini, kemudian apa lagi? Players contract. Nah, ini dia legal games. Ini nggak termasuk ke dalam terminologi perjanjian. Ini saya tandain dulu deh. Ini tidak masuk ke dalam terminologi perjanjian nih. Terminologi apa? Ya ini kalau kita bikin terminologinya, terminologi yang lebih spesifik ya, khusus untuk perjanjiannya ataupun bukan perjanjian doang ya. Ini khusus untuk klub sepak bola gitu ya. Jadi khusus untuk klub sepak bola, khusus untuk FIFA ataupun PSSI misalnya di sini, sehingga kita bisa bilang
Kalau ini dimasukkan, ya player release juga, itu namanya terminologinya bukan terminologi bidang lagi, tapi sudah terminologi produk masuknya. Gitu. Ayo hati-hati ya dengan ejaan, karena kalau ejaan di dalam terminologi salah, penerjemahannya bisa salah juga. Oke ya. Polis. Ya. Kita lihat yang lain dulu. Grup 5 sudah, grup 4. Maaf Pak. Nah, tadi Ya, masih di PDF. masih di PDF apanya? Tadi screen-nya masih di PDF, tidak di spreadsheet. Sekarang sudah. Oh iya. Iya tadi memang masih di PDF karena saya masih buka ininya. Udah di spreadsheet kan sekarang? Sudah. Sudah ya, oke. Ih, yang ini dihapus aja nih mah nggak. Saya hapus aja ya. Ini kan nggak termasuk. Ini kan cuma contoh. Domestic net sales. Export net sales profit, gross profit, operating profit. Outstanding shares, earning per share. Oke. Laba per saham. Current asset. Nah, ini ya current asset, aset tetap. Jadi bukan aset saat ini. Balance sheet, liabilities. Nah, di sini liabilities jadinya utang nih. Tapi bisa juga nanti jadi kewajiban dalam konteks yang berbeda. Ini memang kita perlu perhatikan gitu ya. Nanti di deskripsi ini kita bisa menambahkan dalam konteks apa nih liabilities jadinya kewajiban, dalam konteks apa liabilities itu adalah tanggung jawab, itu perlu dijelaskan. Ya. Tapi jadi liabilitas seperti yang tadi juga boleh ya. Ntar saya lihat deh ya, kalau nggak salah udah masuk di dalam KBBI liabilitas. Nah, di sini ada liabilitas ya. Kalau ada anggota pemerintah yang menjadi liabilitas bagi pemerintah tersebut. Ini jadi, tapi di sini liabilitas lebih ke arah penghambat. Liability di sini sebagai penghambat. Nah, berarti sebenarnya kalau kita terjemahkan liabilitas kurang tepat ya. Kecuali memang klien maunya seperti itu. Sehingga di sini ya kita liabilities bisa pakai utang, bisa pakai kewajiban, juga bisa pakai tanggung jawab. Equity, ekuitas, fixed asset, aset tetap. Oke, current assets itu aset lancar harusnya ya. Lupa saya. Ada fixed asset soalnya. Current assets itu harusnya aset lancar. Fixed assets baru aset tetap. Ratio, market share, inflation, cost of sales, expense, jadi beban di sini. Expense bisa juga artinya jadi biaya-biaya. Earnings itu jadi laba perseroan, defisit, commodity export. Income tax expense.
Nah, ini mah nggak perlu masuk ke dalam ini ya, ini nggak perlu masuk ke dalam glossary nih. Ini istilah yang umum. Bank overdraft. Bentar ya, saya baca dulu bank overdraft di sini. The consolidated statements, arus kas konsolidasian, ya oke, of cash flows, present the changes, menyajikan perubahan. Nah, ini laporan arus kas konsolidasian, ini juga dia termasuk term ya. Ini terminologi juga nih. Consolidated statements of cash flows. Atau kita bisa bikin dua ya, consolidated tadi jadi konsolidasian, laporan arus kas, berarti statements of cash flows. Dalam kas dan setara kas, present the changes in cash or cash equivalents from operating, investing, and financing activities, and are prepared, dan yang disusun, using the direct method. For this purpose, cash and cash equivalent are presented, disajikan, net of bank overdraft. Setelah dikurangi dengan cerukan. Ya, oke, bisa lah ya, bank overdraft. Standar akuntansi keuangan, coba di sini dijelaskan nggak? Nah, di sini ya. Ya, Financial Accounting Standard. Tapi selanjutnya jadi PSAK ya. Jadi kita bisa masukkan juga tuh di situ untuk PSAK juga bisa ya. Itu juga biasa muncul atau SAK-nya ya. Sudah ada belum? Prepaid ini digabung, nggak dipisah ya. Aset lancar, aset tetap, ya oke. Coba ini ya, terms and conditions, syarat dan ketentuan, purchase order. Ini kenapa nggak ada Indonesianya nih? Iya, purchase order, PO maksudnya ya, bukan purchase order. Nggak ada juga tapi.
Adanya purchase price sama purchase cover. Ini nambahin sendiri berarti ya. Nah, yang benar bukan purchase order, tapi purchase order. Atau PO ya. Apa bedanya? Ya purchase order berarti order yang sudah dibeli. Itu kalau pakai ID. Purchased order. Ini kan purchase order. Ya, ini tadi pakai ID nih, purchased order. Bapak, maaf mau nanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalkan singkatan itu bahasa Inggrisnya dimasukin juga nggak sih, Pak? Kayak penjelasannya itu. Contohnya tuh kan Ya. saya ada UMKM ya di bahasa Indonesianya. Nah, di bahasa Inggrisnya itu ada singkatannya SMI. MSM. Iya, betul, Pak. Cuman saya cuma masukin singkatannya doang, Pak. Jadi UMKM. Nah, oke. Iya. Baik. Dokumennya apa? Ini kamu kelompok berapa? Kalau saya kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Di yang mana laporan polis apa perjanjian? Laporan keuangan, Pak. Ini ya, laporan keuangan ya. Iya, betul. Yang Unilever. Oke. Kita lihat dulu, kita cari UMKM. Nah, baik. Apa yang harus kita lakukan biasanya ya? Gini, teman-teman. Normalnya, kalau kita menemukan terjemahan, kalau kita menemukan singkatan seperti ini, itu kita lihat dulu dia didefinisikan nggak. Ini kan udah ada ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Oke, apakah dia ada padanannya? Ada. Karena ini kan bukan, ini usaha mikro, kecil, dan menengah ini dia bukanlah sebuah nama entitas ya, bukan nama badan gitu. Tapi ini ya memang singkatan aja. Ada nggak? Kebetulan ada, yaitu MSMEs namanya. Micro, Small, Medium Enterprises. Ini sudah baku, sehingga kita bisa seterusnya pakai MSMEs. Gitu. Tetapi kalau yang lainnya, misalnya, nah misalnya adalah corporate social responsibility. Gitu. Dia lazimnya pakai CSR. Ya kan, CSR ya, corporate social responsibility. Sehingga nanti kalau misalnya dia ada singkatannya dalam kurung CSR gitu ya, CSR, biasanya nanti tanggung jawab sosial perusahaan dalam kurung CSR juga. Jadi nggak jadi TJSP, aneh nanti. Karena ini bukanlah singkatan yang lazim.
Meskipun terjemahannya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi kalau nanti dia ke bawahnya pakainya CSR, kita tetap pakai CSR. Gitu. Ya, jadi kita lihat kelaziman, apakah sudah ada singkatan yang baku juga nih, kayak ini TI kan, udah ada kita istilah TI untuk IT. Udah cukup lazim. Tapi ini seperti GCG, tetap GCG, Good Corporate Governance. Ya, tidak menjadi TKPB. Kenapa? Nah, kan ini kembali lagi nanti adalah ke fungsi dari teks yang kita terjemahkan ini untuk apa, itu kan menentukan gaya terjemahan kita, ya, menentukan teknik penerjemahan kita. Kalau untuk teks-teks bisnis, itu kita normalnya yang kita gunakan, kalau kita merujuk ke V-diagram, ya ini kalian pasti sudah lazim ya, udah biasa ya, lihat ini V-diagramnya Newmark. Nah, ya, kalau dalam V-diagramnya Newmark seperti yang teman-teman lihat di sini, ya, itu kita pasti pakainya yang communicative translation. Jadi arahnya pasti arah kanan ya. Kalau untuk teks-teks bisnis, terutama teks bisnisnya yang bukan kaitannya dengan hukum ya. Misalnya ini laporan tahunan. Laporan tahunan ini untuk dibaca oleh para dividen, ya, para pemegang saham gitu ya. Di situ pasti tujuannya adalah tujuan komunikatif, tujuannya itu untuk menyampaikan pesan supaya bisa diterima dengan baik. Makanya biasanya kita pakai communicative translation ataupun idiomatic translation. Jarang kita pakai semantic dan faithful, itu jarang, ya. Kalau seperti kontrak, kita pasti pakainya faithful translation, terjemahan yang setia. Karena apa? Karena kontrak itu masuknya meskipun bisnis, dia teks hukum. Gitu. Tapi kalau dokumen bisnis umumnya ada di sebelah kanan. Bahkan ada yang mengarah ke free translation ada. Misalnya apa? Menerjemahkan surat. Ya, menerjemahkan surat itu kan idiomatic dan free translation utamanya yang kita pakai. Maksudnya gimana? Dear Sir. Dear Sir itu kan tidak menjadi tuan tersayang gitu kan. Kan dear itu sayang gitu kan. Aneh nanti kalau jadi tuan tersayang gitu kan, menjadi Dear Sir misalnya menjadi sir-nya itu siapa, biasanya ya disebut misalnya Dear Mr. John. Berarti menjadi Mr. John yang terhormat atau yang saya hormati. Ya kan? Karena apa? Idiomatic translation. Kita melihat idiomnya, fungsi komunikasinya dalam bahasa sasaran. Begitu juga dengan teks-teks ini. Nah, itu nanti juga pasti akan dijelasin di kelas ini ya, penerjemahan teks bisnis juga kalian pasti akan mendapatkan itu. Bahwa kita metodenya yang sebelah kanan. Nah, metode sebelah kanan ini ya, terutama yang komunikatif dan idiomatik ini, yang kita lihat adalah apa? Kelaziman. Ya, kelaziman dalam penggunaan sehari-harinya seperti apa. Nah, itu yang biasanya kita pakai. Tentu dengan menjaga tone, dengan menjaga formalitas ya. Itu yang perlu diingat. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Mau make sure aja Pak, berarti semuanya itu dimasukin ya Pak? Iya dong. Oke Bapak, terima kasih. Oh yang dimasukin ya kayak gini ya.
Cuman ingat ini kan singkatan, jadi berarti kita harus jelas huruf besar, SME is, S-nya kecil. Ya. Kemarin tuh ada yang bilang Pak di glossary semuanya harus huruf kecil, jadinya Oh, kalau kita singkatan ya ubah. enggak. Oh, oke Pak. Kalau singkatan mah enggak. Apa nih yang harus huruf kecil gimana? Yang harus huruf kecil ya ini yang kata-kata biasa. Tapi kalau dia proper noun itu ya tetap harus ada huruf besarnya. Proper noun itu yang nama diri. Profile of the board of director. Oke. Nama diri di sini ada nggak? Nggak ada ya. Nama diri misalnya nama perusahaan ya harus tetap huruf besar. Nah, tapi nih seperti ini. Gross Domestic Product, GDP. Produk domestik bruto, PDB. Nah, ini seperti ini. Ya. Oke, whistleblower dia tetap tidak diterjemahkan whistleblower. Betul, dimasukin dua-duanya. Nah, ini nama diri kan? Ini nama badan nih, International Monetary Fund. Karena ini nama badan, ya pasti penulisannya seperti ini. IMF, ya. Kok jadi dana pensiun? Nah, dalam kurungnya apa? Tetap IMF. Gitu. Artinya apa? Kalau nanti kita menemukan International Monetary Fund, kita terjemahkannya dana monetary internasional. Tapi kalau IMF ya tetap IMF. Gitu. Presiden Commissioner, ini nama jabatan ya. Bapak mau nanya, kalau misalkan dia emang nggak ada padanannya di Indonesia, yang tadi kayak whistleblower, itu emang diterjemahin? Oh iya, yang itu Pak emang. Ada, whistleblower padanannya mah ada. Tapi kan apakah kalau terminologi itu bagaimana maunya sih klien sebenarnya ya. Ini karena kita nyusunnya dari teks yang sudah ada, whistleblower-nya tetap whistleblower. Tinggal nanti kita carak miring aja kan. Whistleblower ada nggak sih padanannya? Sebenarnya ada. Ada yang tahu nggak? Meskipun jarang dipakai. Terutama kalau untuk teks bisnis jarang dipakai ya. Whistleblower. Whistleblower itu sudah ada padanannya, dia pelapor tindak pidana. Nah, tapi kan kalau pelapor tindak pidana itu menjadi sangat spesifik tindak pidana ya, padahal kalau whistleblower itu dalam konteks perusahaan, nggak harus tindak pidana, bisa macam-macam. Whistleblower itu. Makanya di sini dia memilih whistleblower-nya tetap whistleblower. Supaya maknanya tidak menjadi salah. Karena kalau pakai terjemahan yang sudah ada, pelapor tindak pidana jadinya salah, nggak sesuai sama konteks. Makanya di sini tetap dipilih whistleblower. Jadi kalau memang belum ada padanannya bagaimana? Kalau memang belum ada padanannya, kita sebagai orang nanti kita ini akan diterjemahkan,
Maka kita harus melihat kelaziman, jangan sampai kita terjemahkan justru jadi aneh nanti. Kelazimannya seperti apa. Makanya kalau kita bicara tentang terminologi itu paling banyak minjem. Ya. Karena terminologi itu kalau nemu kata baru itu pasti belum lazim dalam bahasa sasarannya. Dan belum ada padanannya. Akhirnya ya dipinjam aja. Boleh nggak dia membuat kata sendiri? Boleh, silahkan. Tetapi apakah bisa diterima nanti? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Jadi bukan dilarang, boleh. Mau bikin istilah sendiri boleh. Gitu. Tapi apakah diterima? Belum tentu. Ya. Sebagai contoh adalah saya pernah membuat satu istilah ya, buat namanya dia double diamond. Nah, coba. Ini ya, double diamond design thinking, double diamond framework. Nah, oke. Double diamond framework ini. Untuk double diamond framework ini saya pernah membuat terjemahan, saya ajukan dia menjadi wajik ganda ya. Waktu itu saya pakainya wajik ganda. Kenapa saya pakai wajik ganda? Karena double diamond di sini merujuk pada apa? Pada bentuk framework-nya ya. Bentar di sini. Pada desain proses model. Nah, desain proses ini kan satu ilmu yang relatif baru. Sehingga banyak yang belum ada padanannya. Nih. Jadi dalam desain proses ini ada sebuah framework ya, ada sebuah thinking model berpikir ataupun sebuah kerangka kerja, sebuah yang kita sebut sebagai double diamond dalam design thinking proses ya. Ini yang lebih lengkapnya ya. Mana ya, kayak ini aja deh yang lebih enak dilihat. Nah, ini ya. Jadi cara berpikirnya itu pertama melebar. Melebar itu maksudnya apa? Ini ada masalah. Ya, design thinking proses itu proses berpikir desain. Itu ketika kita misalnya ingin membuat produk baru, kita ingin melakukan sebuah inovasi. Inovasi itu biasanya didasari dari masalah. Ya. Didasari dari sebuah masalah. Misalnya apa? Misalnya nih saya punya fresh care gitu ya. Punya fresh care nih. Mungkin sebelumnya fresh care itu nggak seperti ini ya. Sebelumnya kita ada namanya minyak angin. Nah, misalnya dulu ada namanya minyak angin. Desainnya mungkin ya anggaplah yang seperti ini ya. Nih modelnya cuma roll on doang. Minyak anginnya nih ya. Dia udah pakai roll on. Ya. Pakai roll on ini enak ya dipakai. Kemudian ada masalah. Aduh. Pengen deh ya kalau lagi pegel gitu, ini pakai minyak mentol ini, terus pijet-pijet gitu. Nggak ada masalah kan, tapi kalau dipijat, nggak mau tangannya kena minyak. Terus nggak mau tangannya sakit gitu, neken-neken. Ya kan, itu problem. Kita discover dulu, masalahnya ini apa gitu kan sebenarnya. Masalahnya, kita berpikir melebar dulu kan, ini masalahnya ada apa aja sih. Kemudian kita berpikir menyempit. Explore, define. Kita mendefinisikan, masalahnya tadi udah terdefinisikan dengan baik. Kita perlu membuat sebuah produk ya yang roll on, bisa buat pijet gitu kan, dan nggak bikin tangan pegel. Itu problem definition kan. Lalu kita develop, bikinlah beberapa
apa namanya, prototipe ya, purwarupa. Ada beberapa prototipe misalnya, ada yang cap-nya seperti ini, ada yang cap-nya seperti apa lagi gitu ya. Terus sambil kita jelasin bahwa, oh ini bisa buat kerok-kerok selain buat pijet-pijet gitu. Nah misalnya seperti itu namanya develop. Nanti setelah develop, kita purwarupanya, prototipenya masuk ke dalam uji coba gitu. Orang suka nggak? Misalnya, aduh terlalu keras nggak enak, oh bahannya diganti mungkin ya yang nggak terlalu keras, atau enak sih tapi megangnya susah, akhirnya berubah nih bentuknya, di sini ada cerukannya ya, jadi orang bisa megang dengan nyaman. Setelah jadi deliver lah ya, deliver dan jadilah solusi. Jadi kembali ke tadi, double diamond itu merujuk pada proses berpikir yang melebar, menyempit sehingga membentuk seperti ada 2 diamond gitu. Nah, diamond ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada nggak? Ada, wajik namanya. Karena diamond di sini merujuk pada bentuk. Nah, bentuk ini kita pakai namanya wajik. Itu kita pakai dalam main kartu kan ya, diamond itu adalah wajik. Jadi kita bisa pakai wajik ganda, tapi pada akhirnya klien nggak suka. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru, saya pakai wajik ganda, itu kok kesannya malah jadi kayak kuno gitu ya, kayak tradisional. Indonesia sih tapi tradisional, ya klien nggak suka. Akhirnya tetap pakai double diamond. Meskipun ada padanannya bisa kita padankan ya. Bukan ada padanannya, kita bisa membuat istilah sendiri. Si double diamond approach ini akhirnya tetap menjadi pendekatan double diamond. Karena klien lebih sukanya ini, lebih ya karena ini sebuah ilmu baru dan mereka maunya ya terlihat sebagai sesuatu yang baru. Bukan sebagai sesuatu yang tradisional gitu. Jadi dalam membuat istilah, boleh nggak kita membuat padanan tadi ya, kita membuat istilah sendiri, mencari padanannya, bisa, boleh. Tetapi nanti akan kembali lagi, itu berterima apa enggak. Taunya bagaimana berterima apa enggak? Sederhana aja, kita tanya. Ini kalau saya ganti jadi begini, ya ke teman gitu ya, kalau gue ganti nih kayak gini, lo paham nggak sih maksudnya? Nah kalau, aneh gitu kan. Dari 5 temen, 3 temen bilang aneh. Ya udah berarti jangan pakai. Gampangnya gitu. Ya, meskipun ya bisa. Jadi kalau pertanyaannya kembali seperti tadi, apakah harus dicari padanannya seperti whistleblower? Boleh, ya. Dan pastikan padanannya kalau ketemu ya menemukan, kali aja nanti bisa jadi istilah yang baku kan. Tapi boleh juga kita gunakan apa adanya. Dasarnya apa sih kok menggunakan apa adanya? Karena ini sebuah istilah yang baru. Biasanya itu. Istilah yang baru yang belum dikenali, yang konsepnya itu masih orang belum paham. Sehingga kalau kita terjemahkan, orang malah bisa gagal paham nanti. Pertimbangannya biasanya seperti itu, kalau kita menyusun sebuah glossary. Oke? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ya, saya minta kalian untuk melengkapi lagi untuk hanya yang laporan keuangan ya, atau laporan tahunan, annual report-nya. Coba dilengkapi lagi, lebih banyak lagi. Masukkan istilah-istilah keuangan ya yang ada, dan juga istilah-istilah perusahaan, bukan spesifik company-nya ya, tapi istilah-istilah seperti presiden direktur, presiden komisaris ya, yang memang khas company gitu. Tapi bukan spesifik perusahaan tertentu gitu ya. Maksudnya spesifik perusahaan tertentu apa? Bukan yang spesifik Unilever ataupun spesifik tadi ada gudang garam, enggak. Ya memang bahasa yang sering kita temukan dalam laporan keuangan aja. Laporan ketahunan, itu ada apa aja. Nah, itu bisa kalian lengkapi lagi, ya.
Sehingga nanti minggu depan kita bisa gunakan ini untuk memulai menerjemahkan ya. Deadline-nya kalian sampai hari Sabtu inilah ya. Coba dilengkapi lagi. Nanti akan saya pilah-pilah lagi yang mana yang akan kita masukkan jadi glossary, jadi term base, mana yang tidak. Ya, Happy? Izin bertanya, Pak. Kan dari Pak Erik kan udah ada kayak annual report ya, Pak. Nah, itu kami sudah disuruh untuk menerjemahkan, Pak. Apakah bisa Nah, itu dari nanti akan kita juga, diterjemahkan, Pak? betul. Oh, oke, Pak. Kita akan pakai Ketung untuk menerjemahkan itu. Oh, udah dibagi sama Mas Eri ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Agus, Mahfud? Ini Pak, saya mau tanya, kan itu yang tadi dibilang Happy udah dibagi-bagi teksnya. Nah, kan per kelompok tuh kalau nggak salah dapatnya 78-an halaman gitu. Nah, Per kan kelompok segitu, banyak ya? iya, nah itu kan per kelompoknya aja orangnya ada 5, sekitar ya paling per orang dapatnya 13 gitu Pak, kalau di kelompok saya kayak dibagi-bagi lagi. Nah, itu gimana Pak cara pakai di WordPress-nya ya? Apakah dipisahin dulu filenya, baru nanti di merge Ya output-nya? nanti itu minggu depan. Minggu depan kita bahas bagaimana kita baginya ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Iya, jadi sekarang kalau mau dicicil nerjemahin boleh, silahkan. Nanti minggu depan baru kita bahas gimana nih baginya nih. Sekian banyak ini dibagi ke berapa? 5 orang, 6 orang gitu ya. Nah, itu nanti minggu depan akan kita praktekkan bagaimana membaginya, termasuk bagaimana dari terminologi yang sudah kita buat ini nanti menjadi sebuah term base. Kita masukin ke dalam project tersebut. Gitu ya. Oke, very good ya. Pertanyaannya bagus tuh. Minggu depan kita akan praktekkan. Saya pikir belum dibagi sama Eri, ternyata udah ya. Kalau udah dibagi ya silakan boleh mulai dibaca, dianalisis ya. Bahkan bisa juga kalian mulai melihat nih terminologi apa yang bisa dimasukkan. Nah gitu deh ya, kalau udah ada mah coba dicari terminologinya, dimasukin aja meskipun belum ada terjemahannya. Nanti kita cari terjemahannya bareng. Indah, kenapa? Iya Bapak mau nanya, kan kita nih ngumpulin glossary-nya ya masing-masing per kelompok. Nah itu nanti final akhirnya itu TM-nya akan sama semua atau gimana Pak? Yang tadi Iya. Bapak bilang dipilih-pilih. Term base-nya akan sama. Oh, TM oke juga nanti Bapak. kita upayakan kita pakai TM yang sama juga. Tapi ya karena kita pakainya WordFast nggak bisa langsung bareng ya, tapi kita bikin dulu satu TM yang sama nanti. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya kalau nggak ada, seperti itu ya. Jadi karena sudah dibagi ya, berarti kalian coba masukkan terminologi dari file yang sudah kalian dapat. Jadi nggak usah pakai file yang baru lagi ya, meskipun belum ada terjemahannya. Nanti terjemahannya kita sepakati, nanti saya coba kalau kalian ada saran terjemahannya boleh ya, langsung ditambahin dari file tersebut. Ada nih saran terjemahannya apa, berarti kalian masukin. Yang belum ada di sini kira-kira apa aja. Oke, ikhlas? Ikhlas ya? Berarti nanti kita nambahin di bawah. Ulang lagi dari awal? Enggak, nambahin aja. Nambahin aja di situ. Nambahin terminologi dari file yang kalian dapat. Misalnya apa? Misalnya, bentar ya. Baginya gimana sih? 1, 2, 6, 7, 9, 3, 4, 5-nya nggak ada. Opening the file in Google Docs.
Lama bukanya ya. Ntar saya share loading Google Docs. Ya saking banyaknya ya halamannya nih. Nah, ukurannya kecil-kecil sebenarnya. Nah, udah kebuka ya. Nah, misalnya nih saya ngambil dari sini ya. Ya, misalnya nih di sini ada Board of Commissioners. Itu bisa kita masukin ya, Board of Commissioners. Kemudian ada apa lagi di sini yang bisa kita masukkan? Bisnis prospek ya. Lalu dia nih punya istilah sendiri nih, risk-based oversight. Ini bisa kita masukin juga, risk-based oversight. Nah, ESG juga ada ya, pasti akan muncul nih, LAR nih, loan at risk. Itu juga pasti akan akan ada. Debtor, nah nanti disepakati debtor mau apa jadinya, karena dia bisa beberapa. Itu bisa dimasukin juga. Ya istilah-istilahnya ya, yang seperti itu ya. Nah, ini karena sudah diberikan ya kita bisa masukin juga yang ya briling, tetap briling lah ya, jelas. Nah, kayak gini ya, POJK ya tentu aja tetap POJK. OJK Circular Letter, ini udah ada ya, kan singkatannya udah jelas, SEOJK. Surat edaran Circular Letter itu. Nah, itu ya, ditambahin aja dari sini. 125 halaman. Ini ada yang dapat ini nggak teksnya? 125 halaman ini. Kemarin juga saya dapat 100-an halaman kan Pak, tapi pas buka di Microsoft Word cuma 78. Oh gitu. Ya udahlah ya. Nah ini juga nih ya, kita sepakati nih namanya apa, bahasa Indonesianya apa nih. Presiden Commissioner, nah ini kan berulang ya, Board of Commissioners ada lagi gitu. Independent Commissioner itu dia sudah ada terjemahan bakunya sebenarnya. Kalian bisa cari di mana-mana pasti ada. Apalagi nih Bank BRI kan, pasti mudah nyari terjemahan bakunya gitu ya. Statement letter, surat pernyataan ya. With the undersign. Nah, undersign ini juga bisa kita masukkan yang bertanda tangan di bawah ini. Itu biasa muncul. Ya, begitulah. Ya, intinya ya silakan nanti kalian
tambahkan sebisa mungkin lah. Nanti baru dari situ kita akan saya susun menjadi sebuah term base. Kita akan compile ya, kita gabung nanti. Kita jadikan term base. Ada pertanyaan nggak? Izin Pak, mau bertanya lagi Pak. Berarti spreadsheet-nya yang digunakan yang tadi aja Pak? Apanya yang digunakan? Untuk spreadsheet-nya masih digunakan? Oh iya, spreadsheet-nya masih spreadsheet yang sama aja, nggak apa-apa. Oke, Pak. Berarti tinggal nambahin aja ke bawah ya Pak? Ditambahin ke bawah, betul. Jangan bikin baru. Oke, Tambahin ke bawah aja. Makasih Pak. Ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, sampai sini aja. Terima kasih. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke project. Jadi saya akan jelaskan bagaimana kita bikin project-nya di minggu depan aja sekalian. Ya, offline ya, minggu depan. Jadi di kelas kita akan belajar bareng-bareng bagaimana nih kita menggunakannya. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Kok nggak bisa klik live sih? Udah deh, saya close aja ya, nggak bisa klik live. Dah.